Ya, kembali lagi di channel Wahyu Cakep. Kita akan bahas mini power station part 2 ya. Jadi ini reviewnya, dan ini saya sedikit pilek dan mohon maaf hujanan terus. Ini selanjutnya kita bahas untuk reviewnya setelah beberapa hari saya pakai. Yang pertama yang belum kemarin kita bahas, yaitu ini kotaknya itu dari bekas lampu lubi, minta di tetangga karena saat pas lewat ada itu apa itu namanya, lampunya saya minta ya ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada beberapa yang kita bahas. Ini dari yang pertama, ini udah saya tambahkan output 12 volt di sini di depan. Kenapa kok akhirnya ada di depan, nggak di samping sini sama sini? Takutnya saya salah masukkan input. Ketika ini saya masukkan input lebih dari 12 volt, nanti baterainya atau BMS-nya akan mati. Takutnya itu ya. Jadi saya nggak mau taruh sini apa sini. Kalau depan kan beda banget. Terus selanjutnya dari port ini udah saya tambahin juga elko ya. Elko baru saya pasang nih. Elko ini masih kotor banget, belum, nggak rapi ya. Ya maaf, baru pertama kali ini semrawut kayak mie. Elko ini gunanya untuk membantu si baterai ketika ada tegangan tinggi, apa itu arus yang tinggi, itu akan dimakan oleh elko dulu. Jadi ternyata ini QC3 itu saya tes sebelumnya, ketika dia tidak ada beban di depan itu hanya sangat kecil banget. Watt yang diperlukan hanya menyalakan lampu LED sama beberapa sistemnya lah. Jadi nggak butuh energi sih, nggak butuh daya. Jadi tapi ketika dia nyalakan pertama itu biasanya ada ampere atau beban pertama itu yang cukup besar, sehingga BMS yang ini tuh menyatakan dia konslet dan dia akan memutuskan arus yang keluar dari BMS. Nah, akhirnya saya kasih ini elko. Jadi ketika saya nyalakan yang DC, beban pertama akan ditanggung oleh elko. Yang nggak ditanggung oleh elko dibantu oleh elko. Jadi ini bisa menyala seperti itu. Nah, karena kemarin kaget ketika kok dari beban baterai saja nggak bisa nyala, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan buat apa ya, kayaknya yang butuh skema mungkin di channel selanjutnya aja ya, di season berikutnya kalau ada yang butuh skemanya membuat ini kan, nah itu nanti saya akan buatkan. Tapi kalau nggak ada komen yang buat ya nggak saya buatkan aja. Oke, kita bahas kelebihannya dari ini. Kenapa ini saya buat ya? Yang pertama ini kepuasannya. Jadi kita buat power station mini itu adalah sebuah kepuasan tersendiri. Kalau daripada beli yang harganya jutaan atau yang paling murah itu 500, itu dengan lampu LED 2 atau 3. Nah, ini lebih ke kepuasan. Kita buat sendiri dengan keinginan sendiri. Oke. Yang pertama, kelebihannya ini yang jelas ini udah keluar QC-nya 3, ada 3 buah. Jadi kalau ini buat ngecas udah QC3 nya 3 buah. Kalau power bank cuma 1 buah. Jadi ini udah 3. Oke, selanjutnya inputnya dari 12 volt sampai ke kalau mau digunakan untuk langsung cas ya, ini dari 6 volt sampai 32 volt. Tapi kalau untuk cas baterai dari 12 volt sampai 32 volt. Jadi ini tidak hanya bisa digunakan dengan power dari power solar cell ya. Dari solar cell masuk ke sini, bisa masuk ke
baterai, bisa juga keluaran, tergantung. Dan maksimalnya adalah 5 ampere. Jadi kalau pakai solar panel 80 watt kayaknya masih bisa, tapi kalau 100 watt itu sudah 5,6 ampere. Kasihan yang dari XL4005 nya. Oke, selanjutnya kelebihannya lagi apa? Keluarannya output 12 volt ada, 3 udah, ada kipasnya, jadi jelas anti panas ya. Ya seperti itu. Nah, kelebihan yang utama kalau dilihat, wah apa itu rakit sendiri ya, bagus. Jadi dilihat orang gimana gitu, padahal ya seperti ini. Oke, ini kayaknya banyak kelemahannya dari kelebihannya. Yang pertama, kelemahan pertama itu di baterai. Ini baterainya saya nggak tahu berapa mAh. Dan ini kalau dibandingkan, misalkan ini adalah 2 mAh atau 2000 mAh, kalau 12 volt itu cuma baru 1, 2, 3, 6 kali 2. Ini 12.000 mAh, 12 Ah. Kalau ini jadiin 12 volt, ya ini jadi 12 volt 2 Ah atau 11 volt 2 Ah. Dari dibuat watt, ya ini sangat kecil, 12 kali 2 ini cuma 24 watt kalau maksimal. Itu biasanya kan nggak mungkin maksimal, dari daya baterai nggak mungkin habis. Pas lewat dari alatnya kice juga akan hilang ke panas dan sebagainya. Jadi kalau ngecas baterai ini cuma bisa sekali, sama aja sekali ya. Ini jadi dari ketahanan baterai busuk karena cuma mini. Untuk selanjutnya dari apa lagi? Oh iya, tadi belum saya coba ya lah. Ini yang selanjutnya itu baterai ini keluarannya cuma, misalkan ini 2 ampere ya, tadi ya 2 ampere. 2 ampere masuk ke kice. Kalau 11 volt 2 ampere itu kan cuma 22 watt. Jadi kalau misalkan cuma pakai baterai menyalakan 3 ini nggak cukup dayanya dari baterai. Jadi kalau misalkan buat kice 1 ya ini cuma 1 aja, nggak usah ditambah-tambah. Kalau ditambah-tambah jadi nggak kice nanti, jadi dayanya lambat, paling cuma dapat 500 mA untuk inputnya, atau 1 ampere itu bagus. Nah itu untuk selanjutnya. Jadi kalau mau kice 3-3-nya itu harus pakai apa itu namanya, tambahan sendiri. Jadi dia harus pakai charger. Nah, charger kice itu 18 watt. Kalau kali 3, 18 kali 3 itu sekitar 18 kali 3, 54 watt. Ditambah sistemnya ini mungkin 1 watt apa 2 watt ya. Jadi sekitar 56 watt untuk menyalakan 3 kice dan sistemnya. Nah, charger yang ini itu bisa menggunakan, kalau 12 volt ya 5 ampere. 12 kali 5 baru 60 watt, jadi masih sisa. Nah saya gunakan untuk saat ini karena saya banyak ini ya, saya ambilkan nih, wah kotor. Ini saya menggunakan charger laptop yang bekas udah mati laptopnya. Ini masuknya itu adalah 19 volt 4,74 ampere, atau bisa dikatakan ya berapa watt ya, kalau di sini tulisannya bisa 90 watt. Oke, kita cek. Nah, ini ada, ini saya tekan. Nah, oke, ini ya masuk ke sini ya. Aduh, kalau ini saya colokkan ke sini, maka dia punya tenaga 90 watt. Jadi kalau cuma untuk ngecas, nah ini 19,3 volt ya. Kalau sana 19 volt. Untuk ngecas 3 ini sisa ini. Jadi buat ngecas sisa.
Dan yang kedua, untuk ngecas ini baterai sama ngecas 3 ini juga sisa. Kalau misalkan saya ubah ke sini jadi 12,7, jadi ini sangat bagus banget. Udah ngecas ini ke sini udah sisa. Nah, jadi ini kelemahannya, ketika kita mau ngecas besar atau banyak ya kita butuh tambahan power. Ini bisa dari aki, bisa dari manapun. Jadi bisa enak. Aki mobil colokkan ke sini bisa banget. Nah, terus ini cocoknya gimana? Sebenarnya saya mau buat ini bukan untuk seperti ini ya. Saya cuma taruh ada aki, atasnya saya kasih kice. Saya kasih kice, akinya saya cas. Nah, fungsinya apa? Nah, di rumah itu rata-rata misalkan ada 4 orang, biasanya HP-nya juga 4. Dari 4 HP itu kadang ada yang punya 2. Misalkan kita punya 4 saja, jadi butuh tempat charger 4. Padahal kadang colokannya juga habis. Kalau masih anak-anak nanti nggak tahu tuh chargernya tuh kemana, rusak dan sebagainya. Akhirnya inginnya saya buat tempat satu aja, tempat khusus buat charger, dikasih colokan semua. Nah, ini fungsinya ketika ini saya di rumah cuma gini aja. Selesai, ini saya kasih colokannya. Ini bawaan Xiaomi asli. Nah, ini jadi ini banyak, tinggal colok gitu aja, nggak usah mikir panjang. Dan ini ketika nggak ada beban, ini nggak akan ngambil ini daya. Jadi cuma daya ini untuk hidup sekitar 1,2 watt. Masih kecil banget. Ini saya hitung ampernya kemarin 1,2 watt. Terus kita coba ya. Nggak tahu saya taruh mana wattmeternya. Selanjutnya, ini kelemahannya masih kelemahan. Jadi untuk ini lebih ke stasiun untuk docking atau untuk ngecas ya. Yang selanjutnya kelemahannya besar ya, daripada power bank besaran ini. Ini bisa untuk beberapa kali. Saya ambilkan power bank. Nah, ini 20.000 mAh. Nah, tingginya segini ya, 1, 2, 3. Kalau ini untuk 2000 mAh, ini bisa untuk 60.000 mAh. Jadi ya besar, kapasitasnya, volumenya besar. Itu kelemahannya, banyak sekali kelemahannya. Nah, udah. Sekarang kita akan nyoba dulu lihat kalau misalkan ini ditambahkan dengan solar panel, ngecasnya gimana, apakah worth it apa enggak. Kita saksikan videonya di ini, saya terpisah ya. Ini menggunakan solar panel dan ya, walaupun kabelnya enggak worth it, misalkan ini digunakan di sini ya. Nah, ini panasnya mulai meredup. Kalau dia udah bisa menyala 20 volt. Jadi solar panelnya kan sekarang 20 volt, 20,3 volt. Ini mulai terang lagi. Tuh, bisa dilihat langsung dari solar panel. Kabelnya ini pakai kabel telepon, jadi ini ada hambatannya ya, hambatannya besar. 19 meredup ya. Jadi ini kalau buat camping dengan apa itu namanya, itunya kecil 15 watt, ini udah bisa digunakan. Lagi terang 20 volt. Gelap-gelap ya, kalau ya ini nggak gelap. Ini sangat worth it banget kalau kita camping. Dengan ringan, baterai, kebutuhan 15 watt. Kalau misalkan itu bisa sampai 48 ya setara dengan power bank sih. Ini tadi, nah kalau seperti ini masih bisa untuk ngecas yang
baterainya yang di sini, jadi tidak semuanya akan hilang, masih bisa untuk ngecas dan bisa untuk ngecas baterai juga. Itu untuk yang power bank ya, dari solar panel ya, pengisian dari solar panel. Yaitu dia pengecasan dengan solar panel 15 watt yang menurut saya itu sangat cukup banget untuk ini, ringan di bawah. Sekarang kita bandingkan dengan power bank. Pertama, ini dari segi baterainya saya bilang ini 10.000 mAh ya, dan ini 20.000 mAh. Menang yang ini satu. Terus fungsi lampu nyala, dari power bank juga menyala. Kalau terang sih terang yang ini, nah, tapi ini cukup lah untuk kalau penerangan tenda atau lampu darurat udah cukup. Jadi untuk lampu terang yang ini. Kelamanya lampu menyala menang yang ini sekitar 144 jam. Kalau yang ini kurang tahu, mungkin paling cuma 30 jam mungkin bisa masuk. Yang ketiga ya, dari output ada 3 GC3. Kalau ini ada 3 juga, GC-nya cuma 1, yang satu fast charging dan yang satu docking. Jadi bisa dibilang menang ini ya, karena bisa GC3 semua. Tapi ini juga ada pemenangnya. Ini bisa 12 volt. Jadi ini 12 volt. Tapi yang ini tidak ada. Tapi tenang, yang ini juga ada sih. Kita bisa pakai buck and boost atau yang bisa step up, atau kita juga pakai yang tambahan kabel lagi. Jadi USB ke 12 volt. Ini bisa digunakan juga seperti ini. Jadi yang pengen outputnya 12 volt, ini bisa, ini 1 ampere. Jadi bisa digunakan ini. Jadi ini USB 5 volt ke 12 volt, atau pakai modul juga step up DC. Jadi kalau kegunaan 12 menang ini. Untuk charging, dari charging ini bisa langsung dari charger HP ya, mau Type-C mau micro SD bisa. Kalau yang ini harus pakai 12 volt. Sebenarnya kalau pakai charger bawaan yang kayak tenda contohnya bisa router itu bisa, mau buat sendiri bisa, pakai charger laptop bisa, solar panel juga bisa. Jadi solar panel ya, tapi ini juga ada solar panelnya. Ini juga bisa dibelikan solar panel yang 5 volt 1 ampere, contohnya seperti ini. Nah, ini 5 volt 1 ampere, lebih ringan dari yang tadi, lebih kecil, taruh di belakang tas, kena sinar matahari, dicas langsung masuk ke sini. 5 volt 1 ampere. Tapi kalau untuk ngecas 20.000 mAh itu kan ini sama aja dengan berapa ini wattnya ya, ini 2 kali 5 sih, 20 kali 5 100-an watt. Ini cuma 5 watt ya, 100 bagi 5 itu ketemunya adalah 20 jam. Ya enggak, mungkin 50-an 80-an watt ya. Jadi 80 bagi 5 sekitar 16 jam kalau ngecas pakai ini untuk ini. Tapi ya cukuplah untuk ngecas 5 volt 1 ampere. Keadaan terik ya. Untuk survive juga bisa. Untuk selanjutnya, jadi ya kalau ringkas ini. Jadi saya bilang menang yang ini ya. Untuk selanjutnya, apalagi ini yang dibandingkan. Lampu ada indikator, ini juga ada indikator sama.
saya lagi dimensi jelas menang yang ini, dimensi, lampu, baterai, charger, udah semuanya. Terus apa gunanya buat ini Bang? Buat apa ini kita buat? Yang pertama ya kepuasan tadi. Terus ya kalau dilihat orang, beda no. Walaupun cuma baterainya 10.000 mAh. Jadi ini tepatnya untuk apa? Camping atau untuk rumah? Ya saya buat ini tuh sebenarnya untuk rumah. Untuk rumah bukan untuk camping ya. Kalau camping mau buat power station beneran pakai aki atau pakai baterai yang live PO besar lah, dengan yang kecil. Ini yang tadi pinginnya saya buat itu untuk ngecas 3 karena cas-casan itu baterai charger sama kabelnya itu sering rusak. Tapi ketika ada suatu tempat untuk ngecasnya itu anteng dan kice cepet, itu akan lebih awet dari ininya. Ini akan awet karena ada kipasnya. Ini kicenya itu akan lebih awet, serta nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, colok tinggal gitu loh. Jadi kabel sama ininya awet, nggak ditekuk-tekuk, nggak dianeh-anehin. Nah seperti itu. Jadi ini untuk backup itu. Dan yang kedua, ketika mati listrik, ini ada lampu sama lampu sama tetap bisa ngecas. Ya, itu tujuannya ya. Jadi kalau mau buat camping sih boleh-boleh aja. Tapi ya itu dimensinya terlalu besar. Nah, jadi kalau dibandingkan dua ini, lebih baik Anda beli yang ini aja. Silakan mau beli yang mana bentuknya. Tapi kalau saya kemarin ada yang lebih murah dari ini, tapi nggak ada lampunya, lebih murah 20.000. Sebenarnya mau dikasih lampu kecil bulat itu juga bisa, tapi itu ribet ketika ada keluar. Ketika itu mati listrik, ambil power bank, cari lampunya itu pasti hilang, taruh di mana lupa. Nah makanya itu, ini yang udah include ada lampunya. Makanya saya beli yang ini walaupun lebih 20.000 ya dari itu, 20.000 lebih ya. Tapi nggak nyampe 30.000 selisihnya. Ya, sekian reviewnya. Ini jelas GC3 udah saya coba. Ini 18 watt, tapi kalau sama dengan HP saya nggak bisa, paling cuma berapa ya, 2 ampere, 2,3 ampere. Tapi ketika pakai istri saya bisa lebih dari 3 ampere. Oke, itu saja review dari mini station. Jangan buat ini karena ada yang lebih. Lupa, sebelum dibandingkan, ini harganya 200.000 ya, sekitar segitu. Yang ini lampunya ini lupa ya, 10. Ini lampunya 2.000, LED-nya ini 2.000. Kapasitornya adalah kalau nggak salah ini 15.000, tuku offline ini saya. Untuk LM29 ini 8.000 kalau nggak 9.000. Keychainnya itu adalah 15.000. Lampunya ini LED untuk voltmeternya kalau nggak salah 12.000. BMS-nya 11.000. Baterainya bekas laptop. Diodanya 500. Dan ini saklarnya itu 1.500. Colokannya ini kalau nggak salah 1.500 juga. Jadi totalnya nanti akan saya tulis ya di sini layar. Nah seperti itu. Kipasnya ini bekas proyektor, tutupnya bekas juga. Oke ya, jadi kalau dari segi harga ya hampir mirip lah. Jelas itu sudah 45, ini hampir 100 ribuan. Dan saya membuat ini sekitar 2 hari ya, walaupun cuma 1 jam, tapi tetap kena 2 hari ya. Seperti itu mini power station. Jangan buat ini karena nggak guna ya sebenarnya. Ya guna sih, tapi nggak begitu worth it di sini. Lebih baik yang sudah ada dari pabrik dan lebih praktis. Pengen buat yang besar. Dan sekian, semoga keinginan saya untuk yang membuat yang besar terkabul ya teman-teman.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.